Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu yang berbahagia, jamaah taklim Ahad pagi, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, sehat, sempat, iman, Islam, dan masih diberi semangat juga untuk terus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas kita di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi disampaikan bahwa materinya melanjutkan tentang sholat, ya, tentang sholat. Akan tapi nyun sewu, kemarin sempat membahas terkait dengan etika politik, nggih. Politik sudah selesai apa belum gitu loh. Kalau belum tak selesaikan dulu. Kemarin terakhir apa? Sampai mana? Gimana? Yang menulis itu pilihan RT. Sampai mana ada yang menulis? Keadilan. Oh, berarti baru sampai poin pertama dari nilai-nilai kehidupan politik. Baik, kita lanjutkan dulu itu dulu, nggih. Ya, biar rampung gitu loh. Nanti kalau nggak rampung tanggung gitu loh. Saya teringat, dan ketika saya di WA, kayaknya yang terakhir itu masalah politik gitu kan. Ya. Sampai di mana? Nah, itu yang saya tidak tahu. Ada yang mencatat ibu-ibu malah kesepuan yang di belakang. Ya. Jadi ada etika kehidupan politik, ya. Sedikit saya ulangi. Mohon maaf, ini biar bahwa politik atau kekuasaan atau kepemimpinan itu yang pertama adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah. Sehingga kita di dalam melaksanakan kegiatan politik, ya, kita memilih ataupun dipilih gitu, nggih. Kita menentukan pimpinan, ya, dan lain sebagainya, menentukan kebijakan ataupun yang lain-lainnya itu terkait dengan pemahaman politik pada waktu itu sudah kita jelaskan, maka semuanya itu adalah mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah Subhanahu wa taala, nggih. Amanah Allah yang ada satu misi di sana, misi kekhalifahan. Misi kekhalifahan, yaitu untuk apa? Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Menegakkan syariatnya. Untuk apa? Mewujudkan kemaslahatan secara umum, ya, kemaslahatan umat. Nah, ini apa Ibu? Itulah kekuasaan sungguhnya. Itulah kepemimpinan. Itulah jabatan-jabatan yang ada pada diri seseorang, harusnya ke arah sana. Diyakini amanah dari Allah, ya. Ada misi kekhalifahan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian nilai-nilai dasar kehidupan politik itu yang pertama keadilan, ya. Keadilan. Maka keadilan ini harus ditegakkan. Keadilan harus diwujudkan. Siapa yang mewujudkan, yang menegakkan? Ya pemimpin, ya penguasa. Okay. Penguasa, pemimpin itu harus mewujudkan keadilan itu merata, ya.
Bukan adil untuk seseorang, tidak adil untuk yang lain. Nggih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lah ini tidak dibenarkan dalam teori politik Islam ini. Ya. Jadi siapapun yang salah, bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa andaikan anakku mencuri juga akan aku potong tangannya. Ini, jadi tidak pandang bulu siapapun yang salah, yang keliru, ya tentu akan mendapatkan balasannya. Meskipun kerabatnya, kroninya, ya teman dekatnya, semuanya kalau keliru nggak akan dapat pembelaan. Salah terbukti ya sudah, ada sanksinya diterapkan. Nah itulah keadilan. Ini. Jadi keadilan itu adalah apa? Merupakan nilai universal, sebuah nilai yang umum. Dan ini harus diberikan kepada siapapun juga. Keadilan itu ya untuk siapa saja. Untuk yang Islam, sing ora Islam, nggo sing apik, nggo wong ora apik pun ya tetap harus mendapatkan keadilan. Orang jahat harus mendapatkan keadilan. Orang baik apalagi. Jadi tidak pandang bulu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya dalil-dalilnya sudah kita baca kemarin. Yang pertama, yang kedua adalah ada nilai ukhuwah, ya. Nilai ukhuwah persaudaraan. Ini. Jadi nilai ukhuwah dalam suatu negara, dalam suatu institusi, ya. Ada kepemimpinan, ada yang dipimpin, maka di situ harus ditegakkan nilai-nilai persaudaraan, paseduluran. Ini saya kaitkan lagi dengan hikmah sholat, ya, berjamaah. Sholat berjamaah tadi barusan kita bahas juga di masjid sebelah sana, ya. Sholat berjamaah, kenapa makmum itu harus lurus, rapat? Nah itu, ya, makmum harus lurus, rapat. Sebelum pemimpinnya, sebelum imam, ya, meluruskan, sebelum imam memerintahkan makmumnya untuk lurus, rapat, maka ketika iqamah sudah selesai, ya sudah. Makmum segera saja ambil shaf dan pilihlah shaf yang paling depan. Artinya rakyat ini itu harus berani menjadi yang paling depan. Untuk apa? Mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, berjuang di dalam kebenaran. Nah itu aja ya sok baik dengan orang lain. Monggo panjenengan mawon lah ingkang teng ajeng monggo. Kan anak kaya gue kadang-kadang, ya kan? Kon maju ora gelem perintah wong liya. Lah ini tidak dibenarkan. Ini Bapak Ibu. Jadi soft depan kosong segera, ora usah surung-surungan. Ya, ora usah surung-surungan. Jumatan ya soft rapat ana sing kosong. Kon maju gara-gara wis nggelar sajadah ora gelem maju. Ya Allah kiri dijiot sajadah gawe mengarep ngapa sih gitu loh. Ya. Ini orang gelem, angel. Lah ini jangan sampai terjadi begitu. Lah ini Bapak Ibu. Pertama apa? Dalam hal itu ada prinsip ketaatan. Ketaatan kepada pimpinan. Kon maju oleh imamnya, ya sudah maju. Kon rapet, ya rapet. Kon lurus, ya lurus. Lah ini ada ketaatan. Kalau terjadi tidak ada ketaatan maka akan sangat luar biasa, ya kacoknya. Ini. Jadi imam merintahkan benar, imam memerintahkan yang hak, maka makmumnya kudu manut. Lurus, ya lurus. Ya, rapat, ya rapat. Ora usah, loh, ki sinang sebelah anu nyengiti banget moh nyong. Ora kabehane. Nah, enggak seperti itu. Ketika kita menghadap Allah, maka tujuannya sama semuanya. Ini sesungguhnya dalam politik kalau tujuannya sama, kudune bareng jadi soft yang kuat. Ya. Kecuali tujuannya beda-beda. Lah itu, nek tujuannya beda-beda lan mbek pecah belah ora karu-karuan. Lah ini Bapak Ibu. Maka itu belajar dari sholat berjamaah seperti itu. Ya. Ketika imam sawu sufufakum, rapatkan, luruskan shafnya, maka apa yang dilakukan oleh makmum? Ora pandang mbuh sapa sinang kanan kita, mbuh sapa sinang kiri kita, nggih. Siapapun itu, rakyat biasa atau pejabat, wong sugih apa wong melarat, ganteng apa ora, mambu apa ora. Kadang-kadang anak sing mambu pensiun siap. Kadang-kadang gitu loh.
Erek bar lagi, waduh, mampu banget gitu loh. Nah makanya adab orang pergi ke masjid kan kudune wangi, nggih kan? Wangi, sikat gigi. Makanya wudu itu kan ada apa? Ada syariat bersiwak. Ya, ada syariat bersiwak agar betul-betul ya kondisinya fresh. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Ada ketaatan, ya, ketaatan. Dan di situ ada persaudaraan, kedekatan, ya, antar umat. Nah, ini siapapun di situ yang berjamaah dalam shaf itu, ya udah, sing teka disit ya nang ngarep, sing teka keri ya nang mburi, harus ikhlas. Ya, aja mentang-mentang pejabat tekane keri, sing nang ngarep digeret kon mundur. Ya tidak. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, ini. Jadi ketaatan jelas, kemudian kedekatan, ya. Ketaatan seperti itu. Kedekatan itu ya ada ukhuwah, ya, ada persaudaraan. Siapapun karena sama-sama tujuan, kita harus dekat. Rapat. Ya. Ya, rapat. Aja nganti berjauhan. Salat be ora gelem rapat, salat be ora gelem nempel karo sebelah. Lah apa maning nang luar salat gitu kan. Ya, apa maning tujuannya wis beda. Nah, ini wasen angel kon apa namanya? Kon rapih. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini tujuannya sama, ya. Semuanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka udah rapet, nempel siapapun yang ada. Ya rezekine sinang sebelah mambu, ya ora apa-apa, rezekine. Ya. Rezekine itu berarti satu tantangan, ya, ujian. Lulus berarti lebih kualitasnya lebih baik. Ya, sering-sering tahan napas gitu loh. Nah, itu nggih, ya, ibu-ibu rukuh wis 3 bulan ora dicuci. Lho ya. Lho sinang sebelah ya. Aduh, jan itu loh. 3 bulan ora dicuci. Iya kan? Biasanya sing dicuci wangi nek arep kondangan. Arep kondangan wangi melipis luar biasa. Arep salat ibrat-ibrat ya. Rukuhe ora tuh disetrika, warnane putih wis dadi coklat. Lah jan. Kowe ibu-ibu lho. Nek bapak-bapak kan ora nganggo rukuh maksudnya. Sing nganggo rukuh kan ibu-ibu. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi persaudaraan itu bisa kita ambil pelajaran dari sholat berjamaah itu. Oke. Jadi sudahlah, siapapun yang ada di kanan kita, di kiri kita, tujuannya sama, akidahnya sama, ya udah bareng. Ayo kita taati pemimpin kita, pemimpin yang benar, pemimpin yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nek pemimpinnya salah, ingatkan. Nah, itu persaudaraan, Pak. Saudara itu kudu gelem mengingatkan. Nggih, kudu gelem mengingatkan saudaranya. Pemimpinnya salah ya diingatkan. Mengingatkan saudara ada adabnya. Bagaimana? Ya dengan baik. Subhanallah. Mam, salah mam. Nah, imamnya dibentak gitu. Imam, salah, kurang siji loh. Ya Allah, tidak. Subhanallah. Mengingatnya dengan halus sekali, luar biasa. Subhanallah. Ya, ora paham. Subhanallah. Selesai serupisan. Nah, ana Pak sing ya Allah. Ini yang perlu betul-betul ini ya. Karena imamnya enggak paham, ini belum tentu terjadi. Makmumnya apa? Wis subhanallah. Tapi imamnya ora paham. Keyakinannya imam gue bener. Lah makmumnya langsung nang mburi ngomong batal ge. Kayak gitu betul terjadi. Ini betul-betul terjadi, Pak. Betul-betul terjadi. Batal kita hagul. Langsung jangan membatalkan diri makmume. Ya Allah, itu enggak boleh kayak gitu. Ya. Imam salah kayak itu diingatkan. Kalau dalam posisi sholat ya ikuti terus. Baru nanti setelah selesai sholat sampaikan, Pak, tadi kurang 1 rakaat, harusnya berdiri lagi, bukan tasahud akhir gitu loh. Diingatkan. Ketika sholatnya kok orang kemutan, setelah selesai ingatkan. Nah itu Bapak Ibu, diingatkan dengan baik. Nah diulang sholatnya dari depan Pak. Kok itu berarti kan ini jamaah dan imamnya nggak paham gitu loh, nggak paham tentang hal yang kayak gitu. Ini betul-betul terjadi Pak. Ya Allah, saya makmum, aduh,
Ya sudah kayak gitu, memang mereka seperti itu. Masa aku kon pengajian desit gitu. Dan mereka membatalkan semuanya, batal gitu. Makmum ya Pak. Ya Allah. Nah ini apa Ibu? Maka memang harus satu pemahaman, pemahamannya benar ya. Pemahamannya benar, ilmunya ada gitu ya. Maka umat Islam itu nggak boleh nggak punya ilmu. Umat Islam itu maka wajib tolabul ilmi. Nah ini wajib gitu loh. Jadi jangan sampai kita ala wis lah kayak wis kepenak uripe kok. Enggak boleh. Ya. Wajib namanya tolabul ilmi. Sehingga ketika dalam suatu kondisi apapun itu akan memberikan satu solusi yang baik. Ya. Tidak menimbulkan suatu masalah ya. Benar solusinya, benar langkah-langkahnya, itu begitu. Nah ini Pak, jadi al-ukhuwah, persaudaraan. Di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah ini. Orang-orang beriman itu bersaudara ya. Kalau sudah saudara ya damai. Makanya di dalam salat berjamaah pun ya walayyinu baina aidikum ya, jadi agar supaya kita berlunak-lunak dengan saudara kita ya, aja sek-sekan sing ngel-ngeli sedulur liyane. Nah ini diperintahkan seperti itu. Dalam sholat berjamaah nggak boleh kita sek-sekan Pak. Rapat iya, tapi sek-sekan nggak boleh. Rapat lurus, tapi tetap harus menjaga kenyamanan, nyaman Pak. Nah itu ya, jadi tidak boleh rapat wosion nempel ora karu-karuan ya. Nah, itu menjadi tidak nyaman, dan ketika tidak nyaman maka sholat kita menjadi tidak khusyuk. Ketika tidak khusyuk maka akeh pikiran. Ketika akeh pikiran liyane menjadi tidak fokus ya kan. Kalau itu dibiarkan maka hasilnya tidak maksimal. Itu ini apa Ibu ya. Jadi ya tetap ya kita lunak, kita baik dengan yang lainnya ya. Meskipun ya kadang ada beda, mungkin siji sedekep penang dada, siji ora sedekep misalnya. Kalau panjenengan haji kan begitu di sana Pak. Tetap saja kita harus baik dengan mereka ya, dengan yang berbeda ya. Ada yang sedekep di sini ya, kita seperti itu. Ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kan yang di sebelah kiri kesikut, gitu kan, ya kesikut. Kemudian ada yang di bawah pusar, ya kayak Imam Hanafi, Imam Hambali itu kan bersedekapnya di bawah pusar. Ya berbeda-beda seperti itu tidak ada masalah. Maka ya harus memahami perbedaan. Nah harus damai. Nah ini maknanya seperti itu Bapak Ibu ya, luar biasa sungguhnya ya. Kemudian wattaqullaha la'allakum turhamun. Lah diingatkan, suruh berdamai ya orang beriman itu dengan saudara, dan diingatkan takutlah kepada Allah agar supaya kamu diberi rahmat. Artinya apa? Ini agar supaya diperhatikan betul-betul. Kalau orang yang tidak memperhatikan tentang perdamaian di antara umat Islam, maka sungguhnya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diingatkan, takutlah kepada Allah. Maka lakukan itu. Kalau kamu tidak melakukan itu berarti kamu orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan yang lain masih ngarah menange dewe gitu nggih. Ya. Ini memang harus diluruskan semuanya, ya. Tujuan harus disamakan. Nah, ini memang ya itu persoalannya kalau tujuannya sudah macam-macam, apalagi kalau tujuannya dunia seperti itu ya, maka tentu akan lebih rusak. Nang rumah tangga misalnya juga seperti itu sama aja. Sing wadon kepengine kayak gini, sing lanang kepengine kayak gini. Sing wadon kepengine rumah kita bangun yang bagus begini-begini gitu kan. Duit kan anak gitu kan. Kita alhamdulillah dalilnya anak. Oh ini sebagai wujud rasa syukur. Kita punya gaji yang banyak misalnya. Maka rumahnya bangun sing bagus. Nah bapak ora ajalah sederhana baiklah. Yang kita baguskan jangan bangunannya, tapi amal. Ya sedekah kita, infak kita, zakat kita, itu yang kita baguskan. Nah, ibune ora. Lah kalau sudah seperti itu kan
Wah, repot gitu kan. Itu harus disatukan. Itu harus disamakan dulu persepsinya. Nah, ini. Kalau beda memang ya kalau tidak bisa saling menghormati akan repot. Ini apa Ibu ya? Baik. Jadi persaudaraan meskipun berbeda itu tetap harus ya saling menghormati ya, tidak memberikan satu madorot kepada yang lainnya, tidak menyulitkan yang lainnya lah. Itu makna dari sholat berjamaah juga. Baik, persaudaraan. Insya Allah kalau seperti itu kita akan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, berdamai dengan saudara ya, disalahi nang saudara ya kita ikhlas gitu kan. Artinya tidak menimbulkan madorot yang lebih besar begitu. Baik. Kemudian yang ketiga nggih adalah ada nilai al-musawah, persamaan, nilai al-musawah, persamaan. Nah ini nggih. Jadi ya sama saja di dalam sholat berjamaah makmum itu ya sama seperti tadi saya sampaikan di awal ya. Sama-sama tujuannya ya, sama-sama menjadi makmum. Maka makmum itu ya harus sadar bahwa saya itu adalah makmum. Ya, yang siap untuk dipimpin, siap untuk manut ya gitu loh. Makmum ya siap untuk manut. Nek ora gelem manut ya aja jadi makmum, jadi imam kabeh bae wis ngono. Ya, jadi imam kabeh ora nana makmume. Kira-kira kepriye? Dadi apa ora? Ya ora dadi gitu loh, ya. Jadi itu. Jadi kalau kita bermakmum ya otomatis kita sudah siap untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ketika salah kita ingatkan. Itu al-musawah. Dan makmum itu sendiri sudah saya sampaikan tadi, tidak pandang apapun juga ya. Itu sama, yang membedakan hanya kualitas ibadahnya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Yang membedakan hanya itu kok ya. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Oleh karena itu kalau seseorang yang menjadi imam itu memang harus beda dengan makmumnya. Imam itu kalau di dalam sholat berjamaah gimana itu? Ya, ada 4 kriteria kan di dalam hadis itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, ya. Orang yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Ini yang harus dijadikan pemimpin, Pak. Ya, harus dijadikan pemimpin adalah siapa? Orang yang paling paham dengan Al-Qur'an, dengan firman-firman Allah. Ya, dengan firman-firman Allah. Ini yang menjadi petunjuk firman Allah Al-Qur'an. Loh kok orang ngerti lah nganggo petunjuk sing ndi gitu kan. Lah ini apa Ibu? Maka ya imam harus orang yang pertama itu. Nek pada baik pemahamane, kemahirane, pintere tentang Al-Qur'an sama, maka a'lamuhum bis sunnah. Siapa yang paling tahu tentang sunnah Rasul. Itu yang kedua. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi pertama Quran jelas karena itu adalah firman Allah dan Quran itu adalah hidayah, hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Lah ini. Maka seorang pemimpin harus paham itu, seorang pemimpin harus belajar itu. Ya. Jadi pemimpin orang gelem belajar Al-Qur'an, ya berarti arep nyasarna yang dipimpin. Seorang suami ya harus belajar Al-Qur'an dan harus mengikuti Al-Qur'an sehingga nanti istrinya dan anak-anaknya itu akan terpimpin dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Aja guru perintah anake tok, nyong wis tua lah. Wis kono bae anake kon maring TPK kon belajar Al-Qur'an, kon hafalan, ya. Wong tuane maca Quran ben nang omah. Ya. Ana sing kaya gue. Akeh ya. Lah makanya ya. Ini nggih, orang tuanya jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Lah wis tua angel, bukan masalah angel, tapi adalah ikhtiare gitu, Pak. Ikhtiare. Belajar ora bisa-bisa bareng-barengan dengan anak-anak Iqra pun enggak usah malu, ya. Jangan sampai kita malu kepada orang tapi enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering saya sampaikan. Banyak orang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah.
Kalau dikatakan oleh orang bacaan Qur'annya jelek, dia malu. Dites ora gelem lah izin, ya. Tapi ketika sholat bacaannya rusak di hadapan Allah, ora izin, pede, percaya diri, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin misalnya, ya. Pede baik. Lah ketika kajian tahsin dites, coba panjenengan sendiri akan saya dengarkan. Lah, enggak maulah, malu, urung bisa. Lah ya Allah. Di depan manusia malu, tapi di depan Allah pede, seolah-olah udah benar gitu loh. Lah, ini jangan kebalik seperti itu. Jadi monggo ya. Jadi di hadapan Allah ya kita betul-betul yang harus punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan pemimpin keluarga, pemimpin RT, pemimpin RW, sampai dengan pemimpin satu negara, ya. Pemimpin satu negara. Nah, ini harus seperti itu, ya. Di negara yang mayoritas muslim dan pemimpinnya beragama Islam itu sudah otomatis wajib belajar, ya, wajib belajar untuk diri sendiri dan juga untuk memimpin rakyatnya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, memang pemimpin ya beda seperti itu. Sunnah, Quran, sunnah. Kemudian apa? Yang keempat, aqdamuhum hijratan. Yang paling dulu hijrah. Paling dulu apa? Hijrah. Kalau zaman dulu itu hijrah dari Madinah ke Mekah. Kalau sekarang konteksnya bisa jadi hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti saya juga pindah. Saya tinggal di Sirau, istri saya di mana? Kalibagor. Kemudian saya pindah di Sumampir, menempati suatu lokasi yang baru, yang di situ belum ada pemukiman, ya. Dan di situ juga ada masjid baru. Nah, itu bagaimana? Ya berarti siapa yang paling dulu hijrah ke situ? Ya. Siapa yang paling dulu hijrah? Kalau pemahaman Qur'annya sama, kemampuan sunnahnya juga sama, maka di antara yang sama-sama itu ambil yang lebih dulu hijrah ke situ, ke wilayah itu. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Atau kalau ternyata tidak ada hal yang seperti itu, siapa yang perjuangannya lebih besar? Siapa yang lebih dulu berjuang untuk Islam? Lanek pada baik juga, maka yang keempat adalah yang paling tua atau yang lebih dulu masuk Islam itu sendiri, ya. Jadi yang paling tua siapa? Nah, itu baru kita ambil sebagai imam. Nah, itu Bapak Ibu. Karena apa? Insya Allah lebih mapan, ya, lebih mapan, emosinya lebih tertata. Itu seperti itu, ya. Kenapa? Ada kemampuan Quran, ada kemampuan hadisnya, ya. Berarti dia insya Allah, ya, ilmunya sudah terpenuhi dan ternyata perjuangannya itu juga sudah ada. Maka, nah, monggo. Yang keempat, pilih yang tua. Nah, ini Bapak Ibu. Okay. Itu dalam hal persamaan. Imam berbeda. Makmum tidak ada persyaratan makmum. Tidak ada persyaratan makmum. Ya, tidak ada. Makmum yang di baris depan kudu seperti ini tidak ada. Ya, yang di baris depannya yang datang lebih dahulu, tidak ada persyaratan. Nah, memang ada syariat yang di belakang imam adalah orang-orang yang lebih tahu. Karena ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Nek imame kelalen. Imame kelalen bacaane, maka diingatkan. Oleh siapa? Orang-orang yang paham. Berada di mana? Di belakang imam. Ya. Aja sing ngerti, sing bisa jadi imam, wakilnya imam malah tekane keri bae gitu. Itu enggak bertanggung jawab namanya. Tekane keri bae. Udu jatah nyong siki yang konyong keri-kerian. Udu jatah. Lan konek jatahe tekane disit. Nek kudu jatahe masbuk bae. Ini gimana ini loh. Ada yang seperti itu, Bang. Ya. Nek jatahe dia jadi imam tekane gasik. Nek tidak ada jatah tekane masbuk bae. Ya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya suatu masjid imamnya ada beberapa sudah disepakati gitu ya. Gentenan bae lah wong kemampuannya pada misalnya ya. Ya tuannya ya pada gitu loh, rampak kayak gitulah, rampak begitu ya. Ya sudah gentenan. Nah, ya seperti itu terjadi, ya. Jangan, ya. Maka imam 1 2 3 siap di belakang imam ketika sholat itu. Maka ketika imamnya batal, nah yang ganti adalah orang yang benar gitu loh.
Bukan yang ganti orang yang nggak bener. Nah kalau nggak diperhatikan kayak gitu bisa-bisa imamnya batal, sing ganti wong orang genah, repot gitu loh. Wong orang genah. Nah itu maksudnya begitu Bapak Ibu, ya. Nah, mula nenek bojone panjenengan batal Bu, ganti. Ganti. Ganti sing bener gitu loh. Kudune apa? Ana persiapan. Ora kayak gue, Bu. Ana persiapan ya. Ana cadangan gitu, enggak boleh. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Pemimpin seperti itu. Baik. Jadi sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sama, maka beda bagiannya. Ya, beda bagiannya. Maka di dalam tarjih itu ada disebutkan sebagai dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7. An-Nisa ayat 7. Ayat ini berbicara tentang waris ya, tentang waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur. Nasibam mafruḍa ya. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Bagi perempuan juga ada hak atau bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang ditetapkan oleh Allah. Maknanya apa Bapak Ibu? Meskipun kita sama-sama mendapatkan bagian, tapi bagiannya ora pada, ya. Makanya yang di soft di depan itu lebih utama daripada soft yang di belakang. Lah nek carry ya otomatis ikhlas nang buri, itu begitu, ya. Nah ini, jadi bagiannya beda-beda ya. Dalam suatu negara pun begitu. Orang mungkin jadi presiden kabeh, ya anak menteri, anak bupati, anak gubernur, anak rakyat biasa. Nah itu. Jadi di dalam waris kan begitu. Meskipun pada laki-laki itu tidak sama pendapatannya dari waris, nggih kan? Bapak dengan anak ini nggak sama, nggih. Jadi bapak 1/6 anak mendapatkan asobah. Ini beda ya, berbeda. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ayat ini menunjukkan Allah itu memberikan semua haknya kepada umat manusia. Semuanya diberi tanpa pandang bulu ya. Semuanya diberi. Cuma pembagiannya tidak sama. Sudah ditentukan oleh Allah dan itulah keadilan. Adil tidak berarti sama, tidak berarti sama. Nah ini. Jadi kalau panjenengan memang dapatnya beda ya syukuri. Tanggane dapatnya akeh nyong dapatnya dening kursemene ya alhamdulillah. Nah itu ya. Rezeki juga demikian. Pada kerja tapi ternyata beda penghasilan. Nah ya alhamdulillah ya. Ala kulli hal ya, kadang-kadang orang tidak diharapkan begitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi persamaan. Maka sesungguhnya yang paling utama itu ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih di dalam kehidupan dunia ini, nah itu enggak usah diambil pusing banget lah ya. Ya pusingnya boleh tapi aja banget gitu loh. Nganti stres, nganti kelalaian kewajiban dan lain sebagainya. Itu persamaan al-musawah. Sama-sama mendapatkan bagiannya. Akan tapi bagiannya tidak sama. Sama-sama mendapatkan bagian tetapi bagiannya tidak sama. Itu harus diterima dengan ikhlas. Ya, harus diterima dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan. Itu seperti itu, Pak. Nggih. Baik. Ya gampangannya lah, sama-sama sholat, kekhusyuannya kan beda-beda ya kan. Maka pahalanya ya akan menjadi beda sesuai dengan tingkat ya kekhusyuan sholat itu sendiri, kebaikan sholat itu sendiri. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah juga berfirman, Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini juga tidak pandang bulu, laki-laki perempuan sama. Barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, pasti akan diberi kehidupan yang baik. Tidak pandang jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Nah ini ya. Suami soleh alhamdulillah, istri soleh alhamdulillah akan mendapatkan kehidupan yang baik. Suami tidak soleh, istrinya yang soleh, maka istrinya yang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah ini Bapak Ibu ya. Dunia akhirat ya, dunia akhirat. Kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang penuh kenikmatan ya duniawi, tidak. Kehidupan yang baik itulah kehidupan yang selamat dari kemaksiatan. Itu kehidupan yang baik ya. Selamat dari apa? Dari kemaksiatan. Sugih ora sugih pada baik. Ya, kemaksiatan itu bisa dilakukan oleh orang sugih, bisa dilakukan oleh orang yang tidak sugih. Wong sugih bisa maksiat, wong ora sugih juga bisa maksiat. Nah ini, maka kehidupan yang baik itu bukan itu sungguhnya. Kehidupan yang baik adalah terjaganya kita dari kemaksiatan. Nah itu, sugih terjaga dari maksiat bagus. Tidak sugih melarat, tapi juga terjaga dengan maksiat, dari maksiat itu juga bagus. Itu kehidupan yang baik. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Maka tidak pandang bulu laki-laki perempuan siapapun itu, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah kemudian beramal soleh, maka akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan anugerah kehidupan yang baik. Baik. Nih, kita lanjutkan. Yang keempat ya. Ini sudah jam 6.48. Yang keempat. Apa ya? Jal. Pertama keadilan. Kedua persaudaraan. Ketiga persamaan. Keempat. Keempat baru. Keempat itu apa? Musyawarah. Kelima apanya sih maksudnya mau? Syarat-syarat imam. Syarat imam itu 4 sudah. Imam itu kategorinya apa tadi? Quran, sunnah, hijrah, usia atau masuk Islam. Itu sudah 4. Itu imam ya. Ini kembali kepada asas apa namanya? Nilai-nilai kehidupan politik ya. Jadi keadilan, kemudian apa? Yang kedua persaudaraan, yang ketiga persamaan, yang keempat musyawarah, asyura. Nah, musyawarah. Lah ini Islam itu masyru' ya, disyariatkan ya tentang hal musyawarah. Jadi disyariatkan di dalam Islam agar kita itu di dalam mengatasi suatu persoalan itu dengan musyawarah. Mengangkat pemimpin juga dengan musyawarah. Ya, menyelesaikan suatu masalah problem dengan musyawarah. Tidak dengan kemauan sendiri, ya. Lah ini Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang saya tuh berpikir, mohon maaf ya, tentang pemilihan presiden kita, ya. Atau pemilihan apa yang langsung saat ini. Kalau saya secara pribadi itu tidak cocok Bapak Ibu. Tidak segitu loh. Kalau kembali kepada yang dulu itu saya lebih cocok gitu loh. Ya, demokrasi Pancasila. Dulu kan istilahnya begitu ya. Demokrasi Pancasila. Itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Silat ke berapa? 4 kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu. Nah kalau sekarang kan sila itu kemana gitu kan? Ya, perwakilan itu kemana? Lah ini yang kadang-kadang menjadi pikiran kita. Kalau kembali kepada syariat, sesungguhnya yang perwakilan itu lebih syariat. Lebih syariat, Pak. Lebih syariat yang perwakilan, ya. Ya, dulu zaman Nabi pun seperti itu, tidak semuanya orang memilih. Ya, tidak semua orang memilih.
Ya. Tapi memang yang memilih ya orang-orang yang paham, ya, ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang mempunyai kredibilitas, ya, dan mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, ya. Itu yang milih. Maka kalau di Indonesia sekarang ini ya bisa dikatakan anggota dewan kayak gitu loh. Maka tinggal milih anggota dewan, ya kita ngangkat anggota dewan itu yang bener kayak gitu kan. Sing bener. Lah itu yang berat. Ya, yang betul-betul ikhlas karena Allah, yang betul-betul untuk berjuang menegakkan syariat Allah. Nah, bukan untuk nyari kehidupan, nyari duit. Nah, itu ya. Kalau tujuannya itu maka segala cara akan ditempuh, suap dan sebagainya. Padahal suap itu haram, ya, riswah itu haram, hanya akan menimbulkan yang luar biasa, keburukan yang luar biasa. Ya, kalau di tarjih itu disebutkan suap itu ada 3 efek buruk yang luar biasa. Yang pertama kemunafikan, menimbulkan kemunafikan. Ya, jadi kalau suap itu dilakukan maka banyak orang munafik. Kenapa? Si penting ulih duit, si penting ulih duit. Nah ini jebulan orang milih ngomongnya tenang bae, aku dukung jenengan. Nah padahal milih orang dukung iya nang ati, nyong kan pun dukung tok orang milih ya, nang ati gitu loh. Jadi banyak orang munafik. Ya, itu kalau dengan pola riswah, suap, ya. Kemudian akan menimbulkan apa? Kebiasaan menjilat. Nah, menjilat, Pak. Menjilat itu maksudnya apa? Bukan jilatin, itu bukan. Menjilat itu apa ya kalau dalam ininya? Menjilat pemimpin, menjilat. Nah, artinya apa? Ya, kita mau melakukan apa saja, ya yang penting kita dapat sesuatu dari dia, ya, apapun itu. Nah, ya, pokoknya ya itu menjilat lah. Ya, dalam pahaman ini kita paham, tapi untuk dibayarkan apa sih menjilat itu kok angel ya? Yaitu seperti itu. Definisinya itu, definisinya apa gitu loh. Ya. Senang menjilat, yaitu dia mau melakukan apa saja dalam rangka mendapatkan sesuatu dari orang lain itu, mendapatkan perhatian dan sebagainya. Maka kalau orang mendapatkan suatu jabatan, suatu posisi, mendapatkan suatu amanah kekuasaan, kepemimpinan dengan cara menjilat, ya, dengan cara dengan cara suap, ya, maka dia akan sulit untuk berbicara hak, Pak. Ya, akan sulit untuk berbicara benar. Dia akan sulit untuk mengatakan yang hak kepada para pemimpinnya, kepada orang lain juga akan sangat sulit. Kalau dengan cara seperti itu. Orang jadi PNS karena nyogok misalnya, itu dia akan sulit berbicara hak. Ya, arep ngomong hak, alah kowe gitu kan. Golek dadi be. Itu kan pelok, istilahnya pelok gitu loh ya. Pelok. Nah ini Pak. Tapi kalau enggak nyogok, enggak apa, udah dia akan berani saja ngomong apa adanya. Ya, yang hak katakan yang hak. Tapi kalau nyogok ya, suap itulah sudah manut baik kalau pimpinannya. Kon ngapa-ngapa ya manut. Itu Pak. Jadi penjilat ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Menumbuhkan ini penipu ya. Sifat menipu. Nah, ini itu riswah, suap. Lah, itu sifat yang jelek sekali ya. Apa tadi 3? 1 apa? Munafik, 2 penjilat, 3 penipu. Nah, 3 penipu. Dalam ya, penjilat itu ngolor ya. Penjilat itu ngolor. Ya wis kagak lah kenal. Ngolor ya, bahasa pati kerajaannya apa gue? Ngolor ya. Nah, itu kalau riswah dilakukan, cari muka ya bisa, cari muka itu juga ya penjilat lah, cari muka. Lah ini. Jadi mohon kita umat Islam ya ke depan jangan seperti itu. Nanti 2024 misalnya milih pemimpin, memilih apapun ya, karena ini amanah dari Allah, mengemban misi kekhalifahan untuk menegakkan syariat Allah, untuk mewujudkan kemaslahatan, maka kita harus betul-betul kembali kepada Allah. Setidaknya kita berdoa kepada Allah agar diberi pemimpin yang baik,
ya, pemimpin yang memenuhi kriteria untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita istikharah, ya. Aja milih itu bukan karena partai, bukan karena golongan, tapi milih itu karena Allah. Mohon petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, Pak. Kita mohon petunjuknya kepada Allah. Jangan mohon petunjuk kepada siapa yang bisa memberi apa. Itu tidak, ya. Ya, minta petunjuknya kepada siapa yang bisa memberi apa, kan repot itu loh. Apalagi takbir masjid, jangan ya, takbir masjid didatangi calon anggota dewan. Kayak tulung ya, aku dibantulah. Engkau nek insyaallah nek nyong dadi ya, pokoknya jenengan tak pikirna lah. Masjidnya ya, gampang lah, kurangnya apa? Arep ditingkat misalnya ya, insyaallah ya tak usaha kenalah. Nah, itu suap apa bukan? Itu janji-janji. Janji-janji yang ketika direalisasikan menjadi suap. Meskipun realisasinya setelah jadi sekalipun, itu tetap namanya suap karena sudah diungkapkan sebelumnya. Ya, tetap itu namanya suap, nggak boleh. Oh iya, kayak janji, ora apa-apa. Oke, ayo siki pada milih kae karena dia janji begini. Wis ayo dadek napa ayo. Nah, itu kan begitu. Ini nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita milih itu karena Allah. Ya, sampaikan saja, saya milih karena Allah. Kalau panjenengan memang berniat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk berdakwah, untuk membawa masyarakat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dukung. Tapi kalau tidak, no. Nah, itu maka taksing ditakoni pertama nek anak calon-calon kayak gitu kaya apa konsep tentang amar ma'ruf nahi mungkar panjenengan? Konsepnya apa? Konsep amar ma'ruf nahi mungkar panjenengan? Orang duwe, ya kan? Banyak yang nggak punya, yang penting maju kok, yang penting dadi, tidak punya konsep, punya jabatan itu arep ngapa? Nah ini Bapak Ibu. Nah ini penting ya. Maka kita sebagai pemilih ya seperti itu. Betul-betul harus hati-hati minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Bapak Ibu. Maka musyawarah menurut saya memang itu yang terbaik. Nah, di dalam politik Islam ini menjadi nilai kehidupan politik ya, menilai dasar kehidupan politik ya, menentukan kebijakan apapun itu ya dengan apa? Bermusyawarah. Karena satu orang dengan yang lainnya kemampuannya berbeda ya, dan tidak ada satu orang yang memiliki kemampuan sempurna apa bae ngerti orang anak ya. Muhammadiyah pun misalnya kemarin ketika memutuskan tentang COVID enggak diputuskan oleh ketua majelis tarjih saja tidak. Itu mengundang dari berbagai disiplin ilmu ya. Ya disiplin ilmu undang musyawarah dari berbagai disiplin ilmu itu. Jadi tidak secara sepihak. Nah, itulah yang harus dilakukan. Baik. Ayat-ayatnya dalil-dalilnya banyak sekali tentang hal ini ya. Yang pertama antara lain adalah surat Quran surat Asy-Syura ayat 38. Ya. Wa amruhum syura bainahum ya. Jadi perkara mereka itu ya dimusyawarahkan di antara mereka. Kemudian di dalam Al-Qur'an yang lain surat Al-Baqarah 233 wa tasawurim fala junaha alaihima. Ini juga ada kata permusyawaratan di sana. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat 159 wasyawirhum fil amri ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Musyawarah. Lah ini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam musyawarah itu kalau musyawarah itu akan baik maka harus diperhatikan apa? Kesadaran tentang hak masing-masing ya, semuanya punya hak suara. Dan semuanya punya kewajiban mendengarkan ya. Semuanya menghargai yang lain, tidak merasa yang paling benar. Nah, itu dalam musyawarah itu seperti itu ya. Dan tujuannya betul-betul untuk mencari solusi bersama, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menang-menangan. Musyawarah menang-menangan ya dadine udu musyawarah. Dadine apa? Debat ya, debat kusir. Lah ini Bapak Ibu. Nauzubillah. Itu nggih, jadi yang keempat musyawarah. Ya saya kira itu dululah. Karena masih ada
beberapa nilai 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya lanjutkan bulan depan nggih. Jadi bulan depan masih melanjutkan ini lagi. Menyelesaikan. Tinggal 4 poin lagi. Tinggal 4 poin lagi karena ini udah jam 7 nggih. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Monggo kalau ada. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karang Semanding itu mana? Tanggane gue ya. Iya. Baik. Otomatis ya, nanti akan kita bahas itu. Jadi kalau udah selesai nanti bab sholatnya ya, mungkin perlu kaifiyahnya ya. Kaifiyahnya, tata caranya. Memang yang namanya sholat kan aqwalun wa af'alun makhsusatun. Suatu bacaan dan gerakan yang tertentu. Jadi tidak boleh nganggo karepet dewek. Dan di dalam hadis jelas juga, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Dan di dalam hal ibadah, kaidah secara umum ya, al aslu fil ibadah al haram, ya. Asal daripada hukum ibadah itu haram. Sampai dengan ada dalil yang memerintahkannya. Maka salat tangan begini begitu. Kalau nggak ada dalil tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, maka harus ada dalil. Karena shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Nah, maka kita harus mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas tidak ada orang misalnya mengangkat kayak gini yang enggak ada, ya. Ya. Yang ada itu hazwa mangkibae, ya. Hazwa udhunaihi, ya. Jadi selebar setinggi bahu, setinggi telinga itu yang ada. Kalau Muhammadiyah jelas ya, setinggi telinga mengangkatnya, selebar bahu, ya. Karena ada hadis memang yang menjelaskan dan dijelaskan secara detail, ya. Sahih semuanya, yang hadwa manggibah setinggi sejajar dengan bahu juga sahih. Akan tapi di dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan. Yang sejajar dengan bahu itu apanya? Apakah ujung jarinya atau ya, karena telapak tangan kan bukan hanya ini, ya kan? Kalau seperti ini berarti kan telapak tangan kita ada di dada, bukan di bahu, ya kan? Maka ini menjadi persoalan hadwa mangkibah itu. Maka Muhammadiyah mengambil yang lebih sorih, yang lebih jelas pendalilannya dan untuk diamalkan. Yaitu apa? Jempol kan genah, jempol kan ini. Telinga kan genah, telinga itu ini. Maka jempol sejajar dengan daun telinga. Itu sudah jelas, ya. Itu sudah jelas. Itu yang dipakai oleh tarjih, ya. Meskipun yang begini tidak disalahkan gitu loh. Ya, seperti ini. Jadi Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i hazwa mangkibai, tapi tidak dijelaskan sejajar dengan bahunya yang seperti apa. Imam Nawawi mengatakan ujung jari melebihi daun telinga. Maka otomatis ibu jari sejajar dengan daun telinga. Nah, seperti itu. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan ujung jari itu sampai ke telinga. Berarti kan seperti ini, ujung jarinya sampai ke telinga. Berarti yang sejajar dengan bahu apanya? Jempolnya gitu kan, tengah-tengah ini. Jadi ada ikhtilaf di situ. Dengan satu dalil pelaksanaannya berbeda-beda. Nah, makanya Muhammadiyah pakai dalil yang lain yang sahih juga, sama-sama sahihnya, dan itu lebih sharih, yaitu yuhadhiya bihima ibhamahi udhunaihi gitu ya. Jadi meluruskan ibu jarinya, ya, kedua ibu jarinya dengan kedua daun
telinganya. Nah itu. Jadi ya yang kayak gini ada syariatnya, yang kayak gini ada, yang di bawah ini yang paling lemah ya, paling lemah. Jadi ya di bawah. Ada Pak orang yang sholat kayak orang niat banget gitu loh. Jadinya Pak, ya dari sini Allah, nah Allahu Akbar, nah itu ya. Jadi kayak gini dok, Allahu Akbar. Nah ini yang memang harus diluruskan gitu ya, diluruskan. Itu dalilnya paling lemah. Ya. Seperti itu nggih. Kemudian sedekapnya memang macam-macam ya. Para ulama berbeda-beda pendapat. Dan sedekap itu memang bukan rukun sholat. Atau mengangkat tangan itu juga bukan rukun sholat. Yang rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Mengangkat tangannya bukan rukun sholat, sunnah ya. Kemudian sedekapnya juga sunnah. Maka ulama berbeda-beda pendapat. Tidak sedekap sah apa tidak? Imam Malik tidak sedekap, sah sholatnya ya. Cuma ketika ada contoh maka kembali kepada contoh. Rasulullah ternyata kalau sholat itu sedekap, ya sudah sedekap. Dan hadisnya sahih. Maka sedekap. Sedekapnya di mana? Ulama berbeda pendapat. Gitu ya. Jadi makanya tadi ukhuwah, persaudaraan. Ketika satu jamaah beda-beda, ada yang misalnya ya Allahu Akbar di sini, Muhammadiyah ini di sini mengambilnya hadis yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah ya, di dada, memegang pergelangan tangan, set ya. Kalau Imam Syafi'i ya Allahu Akbar di sini ya, di atas perut, di bawah dada, samping kiri. Nah, Imam Hanafi, Imam Hambali Allahu Akbar di sini, bawah pusar. Hanafi Hambali di bawah pusar ya. Kemudian Imam Malik Allah ini menghadap ke atas. Bukan begini ya telapak, tapi yang lain jumhur ulama telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Cuma beda di atas, di samping telinga atau di sini ya. Kalau Imam Malik tidak, punggung telapak tangan menghadap ke atas. Jadi nah seperti ini ya, menghadap ke atas. Nah kemudian tidak bersedekap. Itu berbeda-beda. Karena itu adalah sunnah, maka semuanya tetap sholatnya sah, tidak membatalkan sholat ya. Itu seperti itu. Dan tentang dalil itu memang berbeda-beda pendapat. Satu hadis kadang sahih menurut si A, tidak sahih menurut si B. Satu sanad hadis, oh ini dhabit, menurut yang lain tidak. Ini berbeda-beda makanya. Nah itu Bapak Ibu. Maka dalam hal furu', dalam hal ikhtilaf yang seperti itu, kita nggak boleh ngotot-ngotot ngaku sing paling bener, nggak boleh. Nah kecuali kalau wong sholat duhur, kalau ora sholat duhur bener di, ya jelas sing sholat. Itu udah paten gitu loh. Tapi caranya bagaimana beda, ora usah kenceng-kenceng gitu. Ya, ora usah kenceng-kenceng. Yang penting kita punya dalilnya. Ya punya dalilnya. Nah itu Bapak Ibu ya. Baik. Seperti itu. Jadi kalau saya membahas di sana memang langsung ke himpunan putusan tarjih kaifiyah tata cara sholat ya. Jadi detail dari tata cara sholat, mengangkatnya, niatnya seperti apa, terus semuanya. Baik. Seperti itu nggih. Sedekap tidak ada satupun ulama yang seperti ini, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Kemudian rukuknya malah ada larangan. Rukuk seperti rukuknya binatang, seperti anjing dan sebagainya, sininya nempel gitu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Baik, seperti itu intinya. Nanti penjelasannya panjang sekali ya kalau diluaskan ya. Kalau didetailkan kembali kepada kaifiyah, maka penjelasannya panjang. Yang jelas tidak disyariatkan seperti itu. Tidak ada dalilnya. Maka ulama tidak ada yang pakai dengan cara seperti ini, tidak ada ya. Kemudian sujudnya ini nempel, malah justru itu ada larangannya di dalam hadis. Baik, yang nempel itu hanya apa? Sujud itu telapak tangan, jidat, hidung, lutut dan ujung kaki, jari-jari kaki. Nah itu yang nempel di lantai. Selain itu jangan nempel di lantai. Siku nggak boleh. Ya, yang nempel hanya telapak tangan, jidat, hidung, dengkul dan jari-jari kaki. Seperti itu. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Bapak Ibu. Ini jam 7 lebih 11 menit.
ya. Baik, nanti kaifiyah juga nanti akan saya tayangkan juga lah ya. Nanti kaifiyah ya. Kaifiyah sholatnya ya. Nanti setelah selesai bab politik ya. Bab ini selesai ya. Kembali kepada kaifiyahnya, kembali kepada sholat sekaligus dengan kaifiyahnya. Sebetulnya dulu sudah sampai apa yang kita bahas? Ruku kayaknya ya. Itu sudah kita gambarkan juga ya. Bahwa niat seperti ini, mengangkat seperti ini sudah sebetulnya. Baik. Takbiratul ihram. Ya wis kayak gue lah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini betul-betul semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan iman takwa kita, ibadah kita bertambah lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wallahu alam bisawab, billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.